Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Goyul, tentunya di channel kesayangan kita Gojong Official. Untuk video kali ini kita mau bahas tentang perawatan baby ya teman-teman. Ini alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari teman kita, disuruh merawat baby musang bulan teman-teman. Nah, karena di kandang kita itu belum pernah ada musang bulan di sini, kita juga belum pernah review tentang musang bulan. Kita bakal kasih tahu musang bulan itu seperti apa teman-teman. Musangnya ada di sini teman-teman. Untuk baby sendiri, untuk kandang jangan nggak perlu terlalu besar dulu ya, nggak kayak untuk yang indukan. Jadi cukup kandang kecil aja, yang penting dia itu ngerasa anget gitu teman-teman. Nah ini perbedaan musang bulan sama musang pandan. Ini musang bulan, maaf kotor belum tak bersihin. Terus ciri khasnya rata-rata di musang bulan itu ada ekor putihnya kayak gini teman-teman. Tergantung ekor putih itu nggak selalu segini panjangnya, ada yang lebih pendek, ada yang hitam pekat, ada juga yang panjang banget gitu. Ini intinya musang bulan tuh kayak gini. Nama latinnya itu Paguma lavarta. Nah, musang bulan ini lokalitinya hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan atau Borneo teman-teman. Nah, ini di label katanya Aceh teman-teman karena warnanya hitam pekat gitu. Ini ada 2 ekor di sini, kita ngerawat jantan semua. Tadinya ada 3 ekor, cuman yang 1 ekor itu udah laku. Nah, ini udah ke-booking semua. Karena teman saya sibuk, jadi saya yang disuruh merawat gitu. Ini ada 2. Nah, gimana sih perawatan untuk baby? Ini kan baru umur sini. Ini kan baru umur 1 bulan teman-teman. Di sapi umur 3 minggu. Nah, di sapi apa itu di sapi? Di sapi itu jadi ini musang kita pisah dari induknya waktu umur 3 minggu. Nah, kenapa di sapi umur 3 minggu? Untuk mengejar karakter jinaknya ini teman-teman. Nah, setelah 3 minggu kita dot sehari itu bisa sekitar 4 kali sampai 5 kali waktunya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mau susuin, mau kita intinya kita rawat lah. Yang pertama biasanya saya sendiri itu selalu suruh dia buang air dulu teman-teman sebelum kita susuin. Kenapa kita buang air dulu, suruh buang air besar sama atau air kecil dulu gitu, biar ibaratnya perutnya kosong, ibaratnya kayak galon diisi ulang gitu. Jadi perutnya kosongin dulu baru diisi yang baru gitu teman-teman. Oke, ikutin terus cara-caranya. Oke teman-teman, sambil nunggu ini musang biar aktif dulu karena dia tadi habis tidur, takutnya nyawanya belum kumpul. Kita mau ngeracik susu dulu teman-teman. Yang perlu kita sediain, yang pertama ada dot. Ini dot khusus kucing. Yang kedua ada apa ini namanya ya, bubur khusus buat bayi itu teman-teman. Intinya di Alfa itu ada, kita pakai yang rasa pisang. Terus yang kedua susu formula, bisa pakai yang buat manusia yang 0 sampai 6 bulan, atau pakai kalau bagusan sih pakai yang khusus buat kucing atau anjing teman-teman. Intinya yang non laktosa atau rendah laktosa teman-teman, karena kalau pakai yang laktosa takutnya di pencernaan musang itu nggak kuat teman-teman kayak gitu. Ya, lanjut kita racik dulu. Oke teman-teman, karena ini umur udah 1 bulan, biasanya kita racik itu 60 ml teman-teman. Untuk airnya sendiri itu 60 ml karena udah lumayan cepat ngedotnya. Intinya pakainya air matang ya teman-teman, jangan pakai air mentah. Syukur-syukur pakainya air yang hangat kuku, jangan air yang dingin gitu. Ini udah mulai naik-naik. Ini udah terlalu lapar. Untuk takarannya sendiri, karena ini ukuran sendok takarnya agak lumayan besar. Untuk susunya sendiri, saya kasih 1,5 teman-teman. 1 sendok sama setengah lagi. Perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Untuk buburnya juga sama 1,5. Ini udah jadi, tinggal kita kocok biar tercampur rata dulu. Nih teman-teman, bisa dilihat tuh, ini udah lapar banget karena umur 1 bulan ini kita sepet sehari udah 3 kali teman-teman. Jadi pagi, sore, sekitar jam segini, ini sekitar jam 3:30
sama ntar malam sekitar jam 12 sebelum kita tidur. Nah, langkah selanjutnya kita kosongin dulu perutnya si baby ini. Caranya, ini kita udah ngelipat tisu. Ditempelin ke kelaminnya, teman-teman. Intinya bikin musang senyaman mungkin biar anteng kayak gini. Ini kan udah anteng. Nah, tinggal kita lus kayak gini. Nanti dia bakalan pop sama pip, teman-teman. Dilus dulu. Nih, udah basah tuh. Tuh, tisunya langsung basah, teman-teman. Ini dia pip dulu. Tuh, dia pop. Popnya jangan disut dong, jorok. Nah, ini kan basah, teman-teman. Kita langsung keringkan ya. Takutnya nanti kalau lembab, nanti bikin jamur di musangnya itu, teman-teman. Jadi ngerawat musang umur segini tuh sama kayak ngerawat bayi juga, teman-teman. Nah, habis dibersihin kayak gini, ini kan kadang-kadang dia saling jilat sama saudaranya, teman-teman. Kita sisirin pelan-pelan. Nih, kita sisirin supaya bulunya itu enggak gimbal, terus yang lengket-lengket misalkan kotoran atau apa gitu rontok, teman-teman. Takutnya nanti kalau gimbal, nanti lembab, ngefeknya ke badan dia juga. Kita sisirin kayak gini. Oke, teman-teman, udah dua-duanya. Cuman ini kita lupa nggak apa ya, udah kita potongin kukunya, teman-teman. Jadi intinya motong kuku musang itu ujung banget, dikit banget di apa namanya ya, jangan sampai kena urat, teman-teman. Karena kalau nanti kena urat, infeksi, takutnya nanti kukunya lepas, malah beresiko juga ke baby musangnya gitu. Ini udah kita sisirin, udah kita suruh pup sama pip, tinggal apa namanya, mimi cucu, teman-teman. Oke, lanjut, tinggal kita minumin, kasihan udah lapar. Oke, satu-satu ya, teman-teman, kayak gini nih. Nah, kalau udah ngedot kayak gini, udah tinggal kita lepasin. Tuh, kenceng banget, teman-teman, ngedotnya. Tapi berbeda sama musang yang baru disapi, teman-teman. Karena musang yang baru disapi biasanya harus ngafalin ke dotnya dulu. Karena ini udah hafal dot, jadi ngedotnya udah enak. Beda sama musang yang baru sapi. Ini yang satu nih, nih. Yang satu ngedotnya jari. Nih, sini. Gantian, wih. Nah. Oke, teman-teman, ini udah habis. Jadi untuk 60 ml tadi itu untuk 2 musang ya, teman-teman. 2 musang bulan ini udah cukup, udah kenyang juga, perut udah keras ini. Nih, perutnya buncit. Tuh, perutnya buncit. Ini udah selesai cara ngedotinnya. Terus cara perawatan berikutnya biasanya sih kita lap sekitar 3 hari sekali. Kita lap pakai tisu basah bisa, pakai kain bisa. Yang penting pakai kalau pakai kainnya pakai air hangat ya, teman-teman. Jangan terlalu dingin. Terus langsung dikeringkan, bisa pakai hair dryer, bisa pakai tisu kayak tadi itu. Langsung kita keringkan supaya badannya tetap bersih, bulunya tetap bersih juga, terus nggak lembab juga, teman-teman. Ini udah kenyang kayak gini. Terus kita tinggal masukin ke pet cargo, tinggal kita tidurin, teman-teman. Kita masukin, teman-teman. Oke, tidur. Oke, teman-teman, kayak gitu tadi sedikit apa namanya ya, bukan tips ya, kayak cara perawatan yang biasa saya lakukan di Pondok Lok Banyumas, khususnya untuk baby musang. Karena untuk indukan kita udah pernah spill juga ya videonya, di video-video sebelumnya bisa dicek di channel YouTube kita. Apalagi ya, harganya berapa untuk musang bulan
harganya mungkin masih lumayan ya Mas. Untuk hasil bedi sendiri bisa di kisaran 15 ke atas, 1,5 juta lah ya Mas, bukan 15.000. 1,5 juta ke atas, bisa sampai 2.000, tergantung keunikannya. Semakin panjang ekor putih, semakin banyak warna putih, biasanya musang itu semakin mahal kayak gitu. Kayak gitu dulu, dilanjut di next episode. Nanti kita bikin video-video lagi yang lebih seru lagi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke media sosial kalian biar channel ini makin berkembang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.